Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 15 Januari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana Aksa yang saat itu membantu Amira ya kawan-kawan, melihat bagaimana Amira yang kelelahan dalam menjalankan pekerjaannya. Aksa menyuruh Amira untuk beristirahat dan bahkan Aksa yang melanjutkan untuk menyelesaikan tugas dari Amira. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana di pagi harinya Bella ternyata membelikan vitamin dan juga susu hamil untuk Amira. Namun hal itu akhirnya ketahuan oleh Bastian ya kawan-kawan, sehingga Bastian pun curiga ya kawan-kawan, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bella dan juga Amira. Hal itu terlihat dengan jelas pada saat ketika Amira jatuh dan tenggelam di kolam renang. Saat itu Bella dan juga Aksa benar-benar terlihat begitu sangat panik. Bastian yang melihat dari atas meyakini bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Oleh karena hal itu, Bastian akhirnya menyuruh seseorang untuk menyelidiki tentang permasalahan ini. Amira akhirnya dibawa ke rumah sakit dan Amira akhirnya juga dinyatakan sedang positif hamil. Hal itu membuat Bella dan juga Aksa sangat bahagia, namun tidak dengan Amira. Amira merasa bahwa ini bukanlah hal yang Amira inginkan ya kawan-kawan. Amira merasa bahwa hidupnya benar-benar telah hancur. Lalu kemudian adegan pun berganti. Saat itu, Amira terlihat berada di sebuah ruangan ya kawan-kawan, atau di samping ruangan yang ternyata itu adalah tempat Galang dirawat. Amira sempat merasakan perasaan yang sangat familiar. Amira sebenarnya ingin masuk ke dalam, namun saat itu ada suster yang mencegahnya. Amira pun langsung melanjutkan perjalanannya ya kawan-kawan menuju ke taman. Saat itu Aksa benar-benar tak habis pikir dengan apa yang terjadi. Namun ketika Aksa memperingatkan Amira untuk tidak ceroboh, Amira malah justru marah-marah ya kawan-kawan. Amira benar-benar merasa bahwa semua impiannya telah hancur akibat perjanjian yang telah terjadi antara Bella dan juga ayahnya. Ya, bahkan di sini juga sempat terjadi sebuah kesalahpahaman di mana saat itu ada mengira bahwa Aksa itu menyakiti Amira ya kawan-kawan, dan setelah itu akhirnya Amira pun dibawa ke rumah sakit lagi ya kawan-kawan untuk melakukan tes USG untuk melihat bagaimana kehamilan Amira. Sementara itu di sisi lain, Adam saat itu sedang menceritakan tentang Amira kepada Galang yang saat itu masih belum sadar. Namun mendengar nama Amira, Galang langsung bereaksi ya kawan-kawan. Dan sepertinya memang Galang meskipun belum sadarkan diri, namun Galang bisa mendengar semua percakapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu akhirnya Aksa dan juga Bella membawa Amira pulang ya kawan-kawan. Di sana mereka pun sempat berbicara dengan Pak Bastian. Lalu kemudian Bella pun mencurigai bahwa Hilda adalah orang yang telah mencelakai Amira, dan ternyata kecurigaan Bella itu benar ya kawan-kawan, sehingga Bella akhirnya mengadukan hal ini kepada Aksa. Aksa akhirnya memperingatkan Hilda dan juga ibunya dengan keras ya kawan-kawan, karena Aksa tidak mau jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Amira dan juga calon anak.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu ketika Amira sedang berada di kamar dan memandangi foto Galang. Bu Zora masuk dan marah-marah ya kawan-kawan. Zora saat itu tidak terima jika Amira terus-menerus memandangi foto Galang karena Zora merasa bahwa Amira lah penyebab kematian Galang. Dan saat itu Zora menyuruh Amira untuk bekerja ya kawan-kawan. Amira pun saat itu membersihkan halaman rumah dari Pak Bastian. Sementara itu di sisi lain Aksa dan juga Reno sedang melakukan presentasi, namun ternyata Reno benar-benar sangat mengecewakan ya kawan-kawan. Bastian pun marah besar kepada Reno dan membanding-bandingkan Reno dengan Aksa. Namun Reno bukannya belajar, malah justru menyalahkan Aksa ya kawan-kawan. Reno mengatakan bahwa hanya dirinya yang bisa memberikan cucu untuk Bastian. Sementara Aksa sampai dengan saat ini tidak bisa memberikan anak sama sekali. Hal itu membuat Aksa benar-benar marah ya kawan-kawan. Saat itu Bastian pun mengatakan kepada Aksa bahwa memang satu-satunya kelemahan Aksa adalah anak. Namun Aksa mengatakan jika dirinya sebentar lagi pasti akan memiliki anak bersama dengan Bella. Karena ternyata Amira memang sudah positif hamil. Bahkan sebelumnya Pak Kusno juga datang ke rumah Pak Bastian ya kawan-kawan dan mengetahui bahwa Amira sudah positif hamil. Hingga pada akhirnya Bella pun terpaksa harus membawa Pak Kusno pergi dari rumah itu dan mentransfer uang sejumlah 100 juta untuk Pak Kusno sebagai pembayaran kedua atas perjanjian yang telah mereka lakukan. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu Zora ternyata memiliki sebuah rencana untuk membuang Amira ya kawan-kawan. Zora saat itu menyuruh Amira untuk berbelanja dengan sangat banyak. Zora bahkan menyuruh Bijah untuk mencari tukang ojek yang bisa disuruh-suruh. Dan ternyata Zora ingin membuang Amira agar tidak pulang ke rumah itu lagi. Amira pun naik ojek itu ya kawan-kawan dan ternyata benar ditinggal di tengah hutan. Sementara itu Aksa merasa ada sesuatu yang janggal karena tiba-tiba perasaannya tidak enak ya kawan-kawan. Namun ketika Aksa menelpon Bella, ternyata Bella sedang berselingkuh. Ya, Bella sedang tidur bersama dengan selingkuhannya yang bernama Jaki. Untung saja salah satu pembantu di sana mendengar pembicaraan Zora dan juga Hilda ya kawan-kawan, sehingga pembantu itu pun memberitahu Aksa bahwa Amira belum pulang. Aksa akhirnya meminta bantuan kepada salah satu karyawannya untuk melacak nomor Amira dan akhirnya Aksa pun berhasil untuk menemukan Amira. Ya, mereka benar-benar berjuang untuk bisa keluar dari tempat tersebut ya kawan-kawan. Wah, benar-benar sangat seru ya kawan-kawan. Makin hari makin gregetan dan membuat kita semua penasaran. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut, dari Amira kita bisa belajar tentang sabar ya kawan-kawan. Karena terkadang kesabaran itu memang pahit namun akan berbuah manis. Dari Aksa kita harus belajar tentang bagaimana bisa memahami karakter istrinya ya kawan-kawan. Sudah jelas bahwa Bella itu tukang selingkuh, namun Aksa lagi-lagi masih sangat setia kepada Bella tanpa curiga sedikit pun. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua tentunya penasaran. Kira-kira apakah nantinya perselingkuhan antara Bella dan juga Zaki ini akan segera terungkap? Tonton terus lanjutan dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV.
Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.